luber banget, lembut banget. Halo teman-teman, apa kabar nih? Hari ini Dapur Ines ingin bikin kue sus. Ini tuh lihat tuh ya, montok-montok banget. Pokoknya enak banget, manis, lembut. Kalian harus coba ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan saat aku bikin resep lainnya. Oke, ini adalah bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama ada bahan kulit dan bahan isian untuk flanya. Bahan kulit sendiri itu ada 220 ml air, 3 butir telur ayam besar, tepung terigu segitiga biru protein sedang ya, 120 gram, itu aku pakai kemasan yang kayak gitu. Terus ada margarin 100 gram dan garam sejumput. Untuk isian flanya sendiri itu ada tepung maizena 100 gram, ada air mineral 800 ml, 1 kuning telur, 1 sendok makan margarin, vanili sejumput, 2 saset susu kental manis, dan gula pasir 200 gram. Oke, kita lanjut. Oke, langkah pertama ini aku bikin isian flanya dulu ya teman-teman. Sebenarnya bebas sih kalian mau bikin isian flanya dulu atau kulitnya. Ini aku bikin isiannya dulu supaya nanti dinginnya tuh bareng gitu sama kulitnya. Yang pertama kita masukkan 2 susu kental manis dan kita tuangkan airnya. Baru kita masukkan juga tepung maizena. Ini kita aduk-aduk dulu ya, sebelum kita ditaruh di kompor, kita aduk-aduk dulu supaya rata. Baru kemudian kita masukkan vanili, ini ya sekitar setengah bungkus aja. Kemudian kita masukkan juga garam sejumput. Baru kita taruh di kompor. Nah ini apinya nggak terlalu spesifik sih, mesti yang besar atau yang kecil. Yang penting kita sering-sering aduk-aduk aja ya, sampai mengental. Nah kalau dirasa ini udah mengental nih seperti ini, baru kita masukkan gula pasirnya 200 gram. Nah gula pasir ini kita taruh di paling akhir karena supaya nggak gosong ya teman-teman. Jadi kita tetap aduk menggunakan api kecil aja ya, biar nggak gosong. Kita aduk-aduk terus, ntar juga larut kok gulanya. Ini tujuannya tuh supaya nggak gosong, makanya kita tuangkan di akhir. Kemudian untuk lebih warnanya nggak pucat nih teman-teman, kita tuangkan 1 kuning telur. Ini tujuannya supaya nggak pucat. Kalau nggak dikasih 1 kuning telur kan jadinya warnanya pucat putih gitu kan. Nah ini supaya nggak pucat. Kemudian untuk lebih mengkilap lagi teksturnya gitu, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Ini opsional sih sebenarnya, cuman lebih bagus emang pakai margarin supaya lebih mengkilap gitu loh warnanya. Tuh ya kan? Nah kemudian kita masak kembali ya teman-teman, pokoknya sampai adonannya tuh blubuk-blubuk gitu loh. Itu artinya udah cukup matang gitu pokoknya. Oke, baru kita tutup supaya nggak kering dan berkulit. Nanti kalau misalkan nggak ditutup jadinya isiannya tuh jadi berkulit gitu loh. Nah teman-teman, kan isian flanya udah jadi tuh. Sekarang waktunya kita bikin kulit. Kita pecahkan 3 butir telur. Kemudian di wajan ini kita masukkan margarin, kita masukkan juga air dan juga sejumput garam. Lalu kita masak hingga mendidih dan mencair. Nah kalau sudah mencair, baru kita masukkan tepung terigu protein sedangnya, semuanya aja langsung. Baru kita aduk-aduk hingga kalis. Pokoknya kita aduk-aduk terus hingga kalis dan tercampur rata. Oke teman-teman, ini udah terlihat kalis ya. Langsung saja kita mixer dengan kecepatan sedang. Jadi langsung aja, nggak usah didinginin. Dengan menuangkan telur 1 per 1 gitu. Jangan sekaligus telurnya, jadi 1 per 1. Sambil kita mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, kayak adonannya udah begitu tuh, itu baru kita matikan mixernya.
Nah, untuk cetakin adonannya sendiri, aku pakai plastik segitiga ini ya teman-teman. Sebenarnya juga ada sih yang kain yang kayak gini. Nah, tapi terserah kalian sih mau pakai yang mana. Kalau aku karena adanya di rumah plastik segitiga ini, jadi aku pakainya plastik segitiga yang ini. Nah, kalau sudah, langsunglah kita masukkan adonan itu ke plastik segitiga tersebut. Lalu kita ikat ujungnya. Nah, untuk ukuran semprotnya sendiri, cetakan semprotnya ini aku pakai ukuran yang 3 cm ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita susun cetakan wadahnya teman-teman. Ini aku pakai ukuran yang diameter 6 cm. Dan sebelum kita masukkan adonannya itu kita olesin dulu dengan minyak. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Sekedar cuman oles aja gitu biar nggak terlalu lengket. Oke, barulah kita masukin cetakan splitnya ini ke dalam plastik segitiga yang kosong. Baru kita doublein dengan adonan yang tadi. Nah teman-teman, untuk tips memanggangnya ini itu harus menggunakan api besar ya teman-teman supaya mengembang. Jadi benar-benar harus pakai api besar. Dan adonannya sendiri ini dimasukkan ke dalam oven kalau ovennya itu sudah panas. Jadi terlebih dahulu ovennya itu dipanaskan dulu baru dimasukkan adonannya. Jika adonannya sudah masuk ke dalam oven, barulah kita panggang selama 30 menit, dimana 20 menitnya itu menggunakan api besar dan 10 menitnya itu menggunakan api sedang saja. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, udah 30 menit di dalam panggangan. Tuh, bagus banget ya, cantik banget. Nah, selanjutnya untuk isiannya ini kita gunting terlebih dahulu kulit susnya ya. Tuh, guntingnya di atas gitu biar nggak terlalu tumpah. Pastikan guntingnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Dan ini kopong juga, jadi tuh ini berhasil deh. Oke, lanjut kita mengisi dengan fla. Nah teman-teman, ini isian flanya kan agak padat gitu ya. Jadi sebelum kita masukkan, kita mixer dulu. Ini dengan kecepatan yang sedang saja. Jika sudah dirasa sudah lembut, baru kita masukkan ke plastik segitiga untuk disemprotkan ke dalam kulit sus. Kita coba ya, ini udah jadi. Kita coba. Ini ya, isinya luber banget, lembut banget. Lembut banget. Ini juga berasa banget. Pas banget. Oke teman-teman, sekian dulu ya bikin kue sus hari ini. Yang dimana tadi satu resepnya itu jadi 17 pieces kue sus. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye-bye.